Bahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang bahasan tekanan zat, di mana kita tahu bahwa tekanan zat terbagi menjadi 3, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Tekanan zat padat sudah kita bahas pada pembahasan minggu lalu, di mana rumus tekanan zat padat yaitu P sama dengan F per A. Nah, untuk bahasan kali ini kita fokus membahas tentang tekanan zat cair. Tekanan zat cair, kita tahu tekanan zat cair terbagi menjadi 3. Ada tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Di mana tekanan hidrostatis ini sudah kita bahas pada bahasan minggu lalu, yaitu tekanan hidrostatis merupakan tekanan zat cair pada ketinggian tertentu. Sehingga persamaan dari tekanan hidrostatis ini yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Dan untuk pembahasan kali ini kita fokus pada bahasan hukum Archimedes dan hukum Pascal. Hukum Archimedes membahas tentang gaya apung atau gaya angkat. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Hal tersebut disebabkan karena adanya gaya apung. Sebagai contoh, ketika kamu mengangkat temanmu di dalam air, maka akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan kamu mengangkatnya di darat. Nah, hal tersebut karena adanya gaya apung atau gaya angkat. Sehingga gaya apung ini dirumuskan menjadi FA sama dengan WBU min WBA. FA sama dengan gaya apung, WBU merupakan berat benda di udara, dan WBA berat benda di air. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat benda zat cair yang dipindahkan. Hukum Archimedes ini dicetuskan oleh seorang ahli bernama Archimedes. Ia merupakan seorang bangsa Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, sekaligus insinyur. Teori hukum Archimedes ini ditemukan ketika ia diberi tugas oleh seorang raja untuk mengetahui keaslian mahkota. Karena raja merasa kurang percaya bahwa mahkota yang telah diberikan oleh seorang pengrajin padanya adalah mahkota dari masa asli, di mana pada masa tersebut belum ada alat canggih yang mampu mendeteksi kemurnian dari masa asli. Nah, hal tersebut membuat Archimedes kebingungan dan pusing bukan kepalang, sehingga ia merasa gerah dan menceburkan dirinya ke suatu bak berisi air. Namun saat ia menceburkan diri ke dalam bak air tersebut, ternyata ada air yang terdesak keluar, yang besarnya sama dengan volume tubuhnya. Akhirnya ia menemukan cara untuk mengetahui keaslian dari mahkota raja tersebut, bahwa mahkota yang telah diberikan pada raja bukan dari masa asli. Persamaan hukum Archimedes menjadi FA sama dengan Rho kali G kali V CP. FA merupakan gaya angkat, Rho adalah massa jenis zat cair, G gravitasi bumi, V CP merupakan volume zat cair yang dipindahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Archimedes diaplikasikan dalam pembuatan kapal. Begitulah pembahasan tentang hukum Archimedes. Selanjutnya, kita akan membahas hukum Pascal. Hukum Pascal membahas tentang tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup. Hukum Pascal ini berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Sehingga besar tekanan yang diberikan pada F1 akan diteruskan dan menghasilkan tekanan yang sama besar pada F2. Karena rumus tekanan itu P sama dengan F per A, maka P1 sama dengan P2 menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau ketika ditanyakan gaya pada permukaan 2 atau F2 menjadi A2 per A1 dikali F1. P adalah tekanan, F1 dan F2 adalah gaya yang diberikan, A1 dan A2 adalah luas penampang. Bisa kita simpulkan, tekanan zat cair terdiri dari 3, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Tekanan hidrostatis yaitu tekanan zat cair pada ketinggian tertentu dengan persamaan P sama dengan Rho kali G kali H. Dan untuk hukum Archimedes yaitu gaya ke atas atau gaya angkat atau gaya apung. Hukum Archimedes ini memiliki persamaan FA sama dengan
Rho kali G kali Pi Cp. Dan untuk hukum Pascal yaitu tekanan Z cair pada ruang tertutup dengan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Agar lebih paham lagi mengenai tekanan Z cair, mari kita latihan soal. Nah, ini ada contoh latihan. Yang pertama itu ada contoh soal menghitung tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar dengan tinggi air setinggi 140 cm dan tinggi ikan dari dasar air itu setinggi 60 cm. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Nah, di sini ada 4 pilihan: A 6000, B 8000, C 10000, D 14000. Nah, silahkan dijawab. Oke, kita bahas ya. Diketahui bahwa massa jenis air atau Rho itu sama dengan 1000 kg per meter dengan percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 Newton per kilogram. Ketinggian ikan dari permukaan yaitu H sama dengan 140 dikurangi 60 sama dengan 80 cm dan dirubah menjadi meter yaitu menjadi 0,8 meter. Nah, di sini yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Kita gunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sama dengan, karena Rho-nya itu 1000, maka diganti dengan 1000 dikali 10, karena G-nya 10 dan dikali 0,8, karena H-nya 0,8, sehingga hasilnya menjadi 8000. Selanjutnya kita bahas tentang contoh soal untuk hukum Archimedes. Nah, di sini ada soal berapa volume batu yang dimasukkan ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan batu adalah 2 Newton dengan massa jenis air laut yaitu 1025 kg per meter kubik. Nah, pembahasan diketahui W air laut yaitu berat air laut yang dipindahkan sebesar 2 Newton dan Rho sama dengan 1025 kg per meter kubik dengan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. G ini dari mana? G ini sudah ketetapan dari penelitian para ilmu, yaitu G itu 9,8 atau biasa kita bulatkan menjadi 10. Nah, ini kita pakai yang G sama dengan 9,8. Kemudian ditanya volume batu. Nah, berat air di sini W, berarti itu W. W itu rumusnya W sama dengan M dikali G. Dan gaya apung, kita ketahui bahwa gaya apung itu rumusnya F sama dengan Rho dikali G dikali V. Fa itu gaya, A-nya itu apung, jadi gaya apung. Nah, di sini berat air yang tumpah sama dengan gaya apung atau Fa, sehingga W sama dengan Fa dan Fa itu sama dengan 2 gitu. Nah, di sini kita pakai persamaan Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Karena Fa-nya itu 2, maka kita ganti dengan 2, Rho-nya 1025 kita ganti dengan 1025 dan G-nya 9,8 kita ganti dengan 9,8. Karena V yang ditanya, maka V tetap menjadi 2 sama dengan 10.045 V. Nah, 10.045 ini hasil dari perkalian 1025 dikali 9,8. Nah, karena yang ditanya V, maka V tetap, sehingga V sama dengan 1,991 dikali 10 pangkat min 4. Nah, dari mana ini hasilnya? Nah, jadi karena yang ditanya V, maka persamaannya menjadi 2 per 10.045. Jadi 2 dibagi 10.045 hasilnya 1,991 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Itu. Selanjutnya kita bahas contoh soal hukum Pascal. Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Nah, sini ada gambar mobil yang beratnya 5.000 Newton diletakkan di atas piston besar yang mempunyai luas 250 cm². Berapa gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm² agar mobil dapat terangkat? Saya ada 4 pilihan: A 1000 Newton, B 800 Newton, C 600 Newton, D 500 Newton. Sekarang kita bahas pembahasan. Diketahui A1 sama dengan 5 cm² dan A2 sama dengan 250 cm² dan F2 yaitu
gaya yang diberikan oleh mobil itu sebesar 5000 Newton, sehingga yang ditanyakan adalah F1. Karena persamaan dari hukum Pascal ini F1 per A1 sama F2 per A2, dan ini ditanyakan F1, maka F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1, dan F1 sama dengan, karena F2 nya itu 5000, maka 5000 per 250, karena 2 nya 250 dikali 5, karena A1 nya itu 5, sehingga F1 sebesar 1000 Newton. Nah, jadi gaya yang diberikan oleh F1 sebesar 1000 Newton. Nah, karena tadi sudah banyak membahas soal, untuk itu kita akan adakan latihan. Jika diketahui A1 sama dengan 5 cm kuadrat, A2 sama dengan 10 cm kuadrat, dan F2 sama dengan 5000 Newton, berapa besar F1? Nah, silahkan kalian semua jawab pertanyaan ini dengan menjawab pada kolom komentar. Sebutkan nama lengkap dan kelasnya. Selamat mengerjakan.